minal mutaakkidi fi'luhu wal muwadhabatu alaih salatul witri, dan termasuk yang ditekankan untuk dilakukan dan untuk ditekuni daripada salat-salat sunnah adalah salatul witri, yaitu salat witir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah tunggal. Witir, witir itu sebutan untuk bilangan yang tunggal. Allah itu maha tunggal. Witir sebutan untuk bilangan yang ganjil, tunggal. Yuhibbul witra, dan Allah suka witir, itu yang ganjil. Fa'autiru, maka laksanakanlah salat witir. Ya ahlal Qur'an, wahai ahli Qur'an. Wa kullu muslimin, dan setiap orang muslim yu'addu min ahlil Qur'an, dia dianggap termasuk ahli Quran. Berarti yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat witir adalah setiap orang muslim. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka laksanakanlah salat witir wahai ahli Quran. Ahli Quran adalah setiap orang muslim, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Li'annahu mu'minun bihi, karena sesungguhnya orang muslim itu beriman dengannya Al-Quran. Maka orang mukmin adalah ahlul Quran. Orang mukmin, orang muslim beriman dengan Al-Quran. Wa mutalabun bil amali bima bihi, dan ia dituntut dengan mengamalkan apa saja yang ada di dalamnya Al-Quran tadi. Sehingga yang diajak oleh Nabi untuk melakukan salat witir dengan ungkapan beliau ahlul Quran adalah setiap orang muslim, laki-laki ataupun perempuan, diajak untuk melakukan itu. Fa'autiru, maka laksanakanlah salat witir. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat Islam. Al-Imam Abu Hanifah memaknai hadis ini bahwasanya salat witir itu adalah wajib, karena perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi riwayat yang lainnya, yaitu waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak, maka barang siapa yang tidak salat witir, maka ia tidak termasuk daripada golongan kami. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah di dalam mazhab Hanafi mewajibkan salat witir, karena hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu. Untung mazhab kita Syafi'i yang hanya menghukumi salat witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Andai kata mazhab kita mazhab Hanafi, setiap malam jika kita tidak salat witir berdosa. Untung Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, witir hanya sunnah karena banyak hadis yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, khamsu
salawatin fil yaumi wal lailati katabahunallahu ala ummati. 5 waktu salat siang dan malam yang telah Allah Ta'ala wajibkan atas umatku. Hadis ini menunjukkan hanya 5 waktu salat saja yang diwajibkan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berarti witir tidak masuk. Itulah alasan Imam kita Asy-Syafi'i mengatakan bahwa salat witir tidak wajib. Kalau mazhab Abu Hanifah, salat dalam sehari semalam ini bukan hanya 5 waktu, melainkan 6 waktu ditambah dengan witir. Untung kita mazhab Syafi'i. Iya. Berarti salat witir ini sangat ditekankan karena ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam segi kewajibannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan faman lam yutir falaisa minna, maka barang siapa yang tidak sholat witir, ia tidak tergolong daripada golongan kami. Artinya dia tidak termasuk dalam kelompok umat-umat yang dekat dengan beliau kelak di hari kiamat. Kalau ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat, jangan tinggalkan sholat witir. Dan itulah pesan yang dulu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Beliau menyebutkan, "Ausani khalili bisalas." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 hal. Jangan sampai aku tinggalkan seumur hidup. Apa 3 hal itu? Pertama, an asuma min kulli syahrin salasata ayyamin, agar saya berpuasa di setiap bulan itu 3 hari. Jangan sampai 1 bulan berlalu engkau tidak berpuasa di dalamnya, minimal 3 hari. Ini wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Kata Abu Hurairah, 3 hari dalam sebulan untuk berpuasa. Kemudian wasiat yang kedua, wa an utira qabla an anam, dan agar saya melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Nah, ini termasuk wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu arwah, yaitu melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ini bagi orang yang tidak bisa bangun malam. Misalkan dia adalah seorang pekerja keras, di siang hari dia menguras tenaga, bekerja di kebun sawit, bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga di waktu malam dia perlu istirahat. Maka bagi orang yang seperti ini dianjurkan untuk sholat witir sebelum tidur. Supaya apa? Supaya dia dapat melaksanakannya. Sebab jika dia tidak witir sebelum tidur malam, nanti dia tidak akan melaksanakannya di tengah malam karena kecapean, tidak bisa bangun. Nah, itu adalah anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam, agar saya melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur bagi orang yang tidak bisa bangun malam. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, wa an la atruka rak'atai duha, dan jangan sampai saya ini meninggalkan minimal 2 rakaat daripada sholat duha. Itulah wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saya sebelum beliau wafat. 3 hal. Wasiat ini tidak hanya berlaku kepada Abu Hurairah, tetapi juga berlaku kepada kita semua.
dalam setiap bulan jangan sampai tidak puasa minimal 3 hari. Biasanya dalam sebulan itu ada namanya ayyamul bid, hari-hari putih. Kapan? Yaitu hidup 13, 14, dan 15. Karena di hari tersebut bulan bersinar terang sehingga suasana di malam hari terlihat terang benderang seperti berwarna putih. Makanya disebut dengan al-ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14, dan 15. Dianjurkan kita untuk berpuasa di hari itu. Kalau ingin mengamalkan hadis ini, puasa di hari putih 13, 14, 15. Atau kita puasa Senin Kamis. Kalau kita puasa Senin Kamis dalam seminggu itu ada 8 Senin Kamisnya. Ya, berarti dalam hari kita puasa. Apa dalam sebulan ya? Dalam sebulan. Karena dalam seminggu itu ada 2 Senin Kamis. Dan 1 bulan itu 4 minggu. Berarti sekitar 8 kali berapa hari kita puasa. Bagus. Lebih dari 3 hari. Terserah kita bisa atur sendiri. Atau kita puasa Senin, nanti minggu 4 hari kemudian puasa Kamis. Kemudian puasa Senin lagi, selesai 3 hari juga. Jadi yang penting dalam sebulan itu puasa 3 hari. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Dan yang kedua, agar melaksanakan salat witir di malam hari. Sebelum tidur, jika kita tidak ada kemungkinan bangun di malam hari. Tapi kalau kita bisa bangun di malam hari, bagusnya dilaksanakan di malam hari. Apalagi akhir sholat yang kita lakukan di malam hari itu ditutup dengan sholat witir. Itu adalah anjuran Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis beliau bersabda, "Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Dan wasiat yang ketiga tadi adalah jangan sampai meninggalkan sholat duha walau hanya 2 rakaat. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kita amalkan sholat witir di malam hari dan sholat duha di pagi hari, maka Allah akan mudahkan bagi kita rezeki. Allah akan karuniakan kepada kita rezeki yang melimpah. Segala urusan yang sulit dipermudah. Itu adalah fadilat duniawi yang kita dapat setelah melaksanakan sholat witir dan sholat duha dengan istiqomah. Jangan hanya semalaman menggawe sholat witir, besok hanya besok sembahyang duha sudah meminta fadilat tadi. Mana buktinya? Kata tidak pernah menampai duitnya. Belum melaksanakan itu dengan istiqomah. Nah, dia akan Allah Ta'ala kirim rezeki yang melimpah. Amalkan itu. Amalkan. Wa aktaru sholatil fitri 11 raka'atan wa aqalluha raka'atun wahidatun wa la yanbaghi al-iqtisar 'alaiha wa la ba'sa bil-iqtisari 'ala salat. Sudah masuk isya? Wa aktsaru salatil witri 11 raka'atan. Dan paling banyak jumlah rakaat salat witir adalah 11 rakaat. Jadi salat witir itu hanya 11 rakaat. Itu adalah yang paling banyak. Tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kalau kena merasa terlalu sedikit salat witir, lalu ditambah jadi 13, 15, bahkan 17. Enggak sah. Tapi kenapa ada sebahagian aulia dan sholihin di tengah malam mereka sholat sampai 1000 rakaat? Sholat apa itu? Itu bukan sholat witir. Itu sholat sunat tahajud biasa. Karena sholat sunat tahajud itu adalah sholat sunat mutlak. Sehingga tidak ada batasan rakaatnya. Ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdi'in. Salat itu adalah sebaik-baik tempat
untuk hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mau dekat dengan Allah ya salat. Innamal musalli yunaji rabbah. Orang yang salat itu pada hakikatnya sedang bermunajat, sedang berdialog dengan Tuhannya. Jadi kalau hendak parak lawan Allah Ta'ala ya salat. Kalau kamu tidak salat berarti kamu jauh dari Allah. Apabila ada orang mengajarkan kepada kita ajaran yang tidak usah sholat lagi, berarti dia mengajarkan kita untuk jauh dari Tuhan kita sendiri. Berarti dia mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jauh dari Allah, kebaikan apa yang akan diharapkan dari orang tersebut? Kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dekat dengan syaitan, iblis, dan segala kejahatan. Na'udzubillah. Sehingga Nabi SAW langsung mengatakan, as-salatu khairu mawdhi'in. Salat itu adalah sebaik-baik tempat. Dan di dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Fad'u faqaminun an yustajaba lakum. Sepaling dekatnya seorang hamba dari Tuhannya di dalam salat. Ketika salat kita dekat dengan Allah. Dan ada lagi di dalam sholat itu bahagian dari rukun-rukunnya, di mana ketika kita ada di bahagian itu kita tambah dekat lagi dengan Allah. Apa? Wa huwa sajid, dan ia dalam keadaan sujud. Sholat kita dekat dengan Allah. Ketika sujud lebih dekat lagi dengan Allah. Fad'u, maka berdoalah kata Nabi, faqaminun an yustajaba lakum, maka besar harapan akan dikabulkan doa kalian di dalam sujud itu. Jadi begitu. Salat tempat yang paling baik bagi hamba untuk bisa dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini jauh atau dekat dengan Allah, lihat salat kita. Kalau salat kita rajin, berarti kita setiap hari semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak, berarti kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Kata Nabi melanjutkan hadisnya, barang siapa yang ingin memperbanyak salat, silahkan perbanyak kata Nabi. Nah, ini yang dimaksud dengan nafal mutlak, salat sunat mutlak, termasuk tahajud. Yang mau menambahkan lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 100 rakaat, bahkan 1000 rakaat, falyastakthir, maka silahkan dia perbanyak. Waman arada an waman syaa falyastaqlil, dan barang siapa yang ingin melaksanakannya dengan sedikit saja, falyastaqlil, silahkan dia melaksanakannya dengan sedikit. Terserah. Itu adalah salat sunat mutlak. Tapi kalau salat sunat witir, ini ada batasannya. Sama seperti salat fardu. Salat subuh batasannya 2 rakaat. Jangan ditambahkan lebih dari 2 rakaat. Mentang-mentang semangat bangun subuh, kurang 2 rakaat ini. Saya pengen sholat subuh 6 rakaat. Ya nggak sah sholat subuhnya 6 rakaat. Paham? Sama halnya juga dengan sholat zuhur. Ada batasannya 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya pun 4 rakaat. Ada batasannya. Sholat-sholat sunnah yang muakkadah juga ada batasannya. Salat witir hanya 11 rakaat saja. Salat duha hanya 8 rakaat saja. Dan ada kaul lain mengatakan 12 rakaat saja. Selebihnya bukan dikatakan duha. Tidak dikatakan salat duha. Begitulah. Nah, jadi salat witir itu paling maksimal, paling banyak adalah 11 rakaat. Wa aqalluha rakaatun wahidatun, dan paling sedikitnya salat witir adalah 1 rakaat. 1 rakaat. Tapi ingat, wala yanbaghil iqtisaru 'alaiha, dan tidak seyogianya meringkas hanya atas 1 rakaat saja. Mentang-mentang paling sedikitnya salat witir 1 rakaat, lalu sembahyang witir 1 rakaat saja. Ya jangan, ini menunjukkan bahwa kamu malas, pemalas. Jangan. Ya, memang betul. Salat sunat witir paling sedikitnya 1 rakaat.
Tetapi jika kamu melakukan setiap malam 1 rakaat, setiap malam 1 rakaat, maka hukumnya menjadi makruh. Karena itu menunjukkan bahwa kamu seakan-akan tidak semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mentang-mentang witir paling sedikitnya 1 rakaat diambil paling sedikit. Jangan. Giliran duit nang paling banyak diambil. Itulah manusia. Iya. Mun duit nang paling banyak diambil, nang sedikit kedahakun. Giliran pahala nang sedikit diambil, nang banyak ditinggalkan. Inilah manusia. Jadi tidak seyogianya, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, meringkas atas hanya 1 rakaat saja, walaupun sholat witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Jadi bagaimana harusnya yang kita lakukan jika tidak sanggup 11 rakaat karena terlalu panjang? Maka kata beliau, wala ba'sa bil iqtisari ala salatin, dan tiada mengapa mengurangi atau meringkasnya hanya dengan 3 rakaat saja. Itu disebut dengan adnal kamal, paling sedikitnya sempurna. Kalau tidak bisa 11 rakaat karena dianggap terlalu panjang, mungkin kita merasa terlalu lelah, maka cukup 3 rakaat saja. 3 rakaat saja, asal jangan 1 rakaat tadi. 3 rakaat saja. Anu bipeh 2 rakaat saja kawalah. Ya bukan witir namanya kalau 2 rakaat. Witir itu kan ganjil. Masa witir 2 rakaat? Ya, bukan witir ya, 3 rakaat itu sudah paling sedikitnya sempurna. Lebih bagus dari itu berapa? 5 rakaat lebih bagus daripada 3. Lebih bagus lagi daripada 5 rakaat ada 7 rakaat. Dan lebih bagus lagi daripada 7 rakaat adalah 9 rakaat. Dan lebih bagus lagi daripada 9 rakaat adalah 11 rakaat. Dan itu adalah paling banyaknya jumlah rakaat sholat witir. Begitu. Terus bagaimana cara melaksanakannya? Waman autara bithalathin kanal mustahabbu lahu an yaqra'a fil ula ba'dal fatihati sabbihisma rabbikal a'la. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat witir hanya 3 rakaat saja, adalah sunnah baginya agar membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah sabbihisma rabbikal a'la, atau disebut dengan suratul a'la. Ini yang dibaca di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah. Jika kita hanya ingin meringkas salat witir itu 3 rakaat saja. Niat dulu. Usollinya witir itu ada wasol, ada fasol. Ada wasol, ada fasol. Wasol itu disambung. Apabila 2 rakaat yang pertama ini digabungkan dengan 1 rakaat yang terakhir, sehingga menjadi 3 rakaat, persis seperti melaksanakan sholat maghrib, itu disebut dengan wasol namanya. Wasol namanya. Kayak sholat maghrib, ada tasyahud awalnya juga lagi. Itu wasol namanya. Jadi niatnya kalau kita ingin melaksanakan yang wasol, disambung tadi, rakaat yang kedua dan yang 1 terakhir digabungkan menjadi 3, niatnya usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Sama kayak maghrib juga, usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Ini fardal maghribinya diganti dengan sunnatal witri. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca suratul Fatihah. Habis itu baca Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa ila akhiris surah. Ruku setelah selesai membaca surah tadi seperti biasa. Lalu kemudian i'tidal, lalu kemudian sujud hingga bangkit lagi ke rakaat yang kedua. Apa yang dibaca di rakaat kedua? Wa fis tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, atau yang disebut juga dengan suratul
kafirun. Itu di rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Begitu. Lalu kemudian kita selesaikan rakaat yang kedua, lalu bangkit menuju rakaat yang ketiga. Kalau sholat maghrib mungkin langsung baca suratul Fatihah dan langsung ruku. Tetapi kalau sholat sunat witir, di rakaat ketiga dianjurkan untuk membaca wa fis salisati, dan dalam rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, yaitu al-ikhlas dan dua muawwidah, dua surah yang melindungi kita, yaitu al-falaq dan an-nas. Setelah selesai ruku, i'tidal, lalu kemudian tasyahud akhir dan sujud, duduk antara duduk sujud kedua, tasyahud akhir dan salam, selesai. Nah, ini namanya wasol. Ini namanya wasol. Karena dua rakaat yang pertama sekaligus digabung dengan satu rakaat yang terakhir dalam satu kali salam. Itu namanya wasol. Ada lagi yang lebih afdol daripada wasol, itu disebut dengan fasol. Pakai fa. Kalau tadi pakai waw, wasol, namanya disambung. Kalau fasol artinya dipisah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang biasa kita praktekkan di setiap bulan Ramadan setelah sholat tarawih, yaitu 2 rakaat pertama niat witir, kemudian salam, baru dilanjutkan 1 rakaat terakhir dengan niat witir. Nah, di sini ada permasalahan. Ketika kita takbir ingin melaksanakan 2 rakaat pertama dari sholat witir tadi, ada yang mewajibkan ketika berniat meletakkan huruf min tab'idiyah namanya. Seperti misal kita mengucapkan usolli sunnatal witri rakaataini misalnya. Ini ada yang mengatakan tidak boleh. Yaitu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan usolli sunnatal witri rakaatain, beda dengan yang disebut aku berniat sholat sunat witir 2 rakaat. Loh, kan witir ganjil, 2 rakaat genap. Nah, tapi kata Imam Romli nggak masalah, karena di dalam hati orang yang sholat itu nanti akan mengganjilkannya dengan 1 rakaat setelah 2 rakaat ini, sehingga menjadi 3. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar nggak bisa seperti itu. Terus bagaimana? Harus ditambahi kalimat min. Jadi bagaimana lafadz niatnya? Kan ulama nih pandai ya, cerdas semua ya. Sampai kesananya dibahas. Sebab kalau kita mengatakan sahajaku sholat sunat witir 2 rakaat. Loh, kok 2 rakaat? 2 rakaat itu bukan ganjil. Witir itu artinya ganjil. Begitu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wajib dibuati huruf min. Kalau dilafatkan begini, usolli sunnatan atau usolli sunnatar rak'ataini minal witri lillahi ta'ala. Usolli sunnatar rak'ataini minal witri lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat sunat 2 rakaat daripada witir. Ada darinya. Usolli sunnatal witri, usolli sunnatar rak'ataini minal witri. Ada minal witrinya. Usolli sunnatar rak'ataini minal witri. Aku berniat sholat 2 rakaat sunnah dari witir. Artinya 2 rakaat ini adalah bahagian dari witir yang sebentar lagi akan saya laksanakan. Maksudnya yang 1 rakaatnya itu. Ini 2 rakaat sebahagian daripada witir. Bukan 2 rakaatnya ini yang witir. Ini adalah sebahagian daripada witir tadi. Nah, jadi begitu. Harus ada minnya, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Lu ulun dahulu bipe kadang-kadang itu. Maka ulun
Sudah bertahun-tahun setiap bulan Ramadan usolli sunnatal witri rakaataini, Bang, sudah. Kayak apa ini? Hah? Apakah tidak sah? Jawabnya jangan khawatir. Kan ada Imam Romli tadi mengatakan sah-sah saja. Udah, ikut kepada pendapat Imam Ar-Romli. Jangan dijadikan perdebatan. Ulun pernah dulu ditanya sama kubu sini dan kubu sana. Ada dua masjid lah. Masjid sini kada suka dengan imam itu. Masjid situ membela imam itu. Alasannya gara-gara kada berbuat minal witri tadi aja. Gara-gara kada berbuat min. Jadi datang yang satu bertanya, Bib, bujurlah, amun kita sembahyang witir itu usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala kada sah. Jadi harus usolli sunnatar rakaataini minal witri. Ada minnya, hanya sah. Bujur kada kayak itu. Jadi jerulun dua-duanya bujur. Kenapa, Bib? Yang mengatakan tidak sah itu adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Alasan sidin adalah karena witir itu artinya ganjil. Kenapa? Kamu niatnya 2 rakaat, sedangkan 2 rakaat itu genap. 2 kan? 2 genap, bukan ganjil. Jadi supaya terlihat ganjil ditambahilah min. 2 rakaat daripada witir, bukan 2 rakaat witir, 2 rakaat dari witir. Karena ada 1 rakaat lagi yang akan dilaksanakan. Ini bahagian dari 1 rakaat itu. Sehingga disebut kalimat minnya itu harus ada. Itu alasan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, betul, tidak boleh menurut pendapat beliau. Tapi Imam Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan boleh. Alasan sidin pun juga benar. Kenapa? Karena orang yang sholat itu ketika melaksanakan 2 rakaat witir yang saat ini dia laksanakan, di dalam hatinya ada angan-angan ingin melaksanakan 1 rakaat lagi setelah 2 rakaat ini. Tidak perlu disebutkan pun Allah tahu. Kan begitu. Jadi tidak usah diajari, Allah Ta'ala tahu. Maksudnya begitu. Jadi betul juga kata Imam Romli. Nah, akhirnya dia baru paham. Oh, kayak itu bibanya nyaman jelas dirinya. Ente mau bertanya, coba kalau ente nggak bertanya ya bermusuhan terus. Akhirnya temannya yang satu itu beberapa hari kemudian datang lagi, datang juga. Yo, berarti itu pelampang loneng ini, Bang. Ya betakun ulun jelaskan dengan jawaban yang sama. Akhirnya dia baru paham. Oh, hanya ulun paham. Jadi begitu. Kalau kita tidak paham, tidak usah berdebat, tidak usah bertengkar, datangi guru kita, tanya sama beliau. Kan kita punya guru. Kalau punya guru, kenapa tidak datangi beliau? Biar permasalahan itu terpecahkan. Jangan bertengkar. Bahkan jangan urat gulu. Berdalil kada? Sama-sama kada bisa dalil. Nang ini ujar, nang itu ujar. Ujar itu bukan dalil. Kan begitu. Ya. Nah, jadi begitu ya. Itu caranya. Nah, kalau fasal tadi itu, kalau kita supaya kada beganangan lagi, buatilah min. Apa salahnya membuat min? Kan begitu. Supaya kada beganangan lagi. Kenapa? Karena Syekh Ibnu Hajar mewajibkan untuk dibuat min. Imam Romli membolehkan saja. Mau dibuat, mau tidak, nggak masalah. Berarti kalau kita buat, Imam Romli setuju-setuju aja. Dan Ibnu Hajar pun lebih setuju lagi. Sehingga kalau kita buat min, kedua-duanya sepakat sah. Jadi kita buat min lah begitu. Jadi niatnya begini lafadznya. Ingatkan nanti kalau pas tarawih. Nah, karena kelihatannya banyak yang melaksanakan sholat witir itu malam bulan Ramadan aja. Padahal witir itu setiap malam ya. Lain tarawih. Kalau tarawih khusus malam bulan Ramadan. Tapi kalaunya witir setiap malam. Nah, jadi kalau berniatnya buat timin lah. Nah, lafadznya bagaimana? Ya seperti tadi. Usolli sunnatar rak'ataini minal witri. Makmumankah, imamankah, terserah. Kalau jadi imam-imaman, kalau makmuman. Lillahi ta'ala. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, aku berniat sholat sunat 2 rakaat daripada witir.
mengikut imam atau menjadi imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Kemudian di rakaat pertama setelah Al-Fatihah ya baca surah Al-A'la tadi. Setelah selesai rakaat pertama bangkit lagi ke rakaat kedua. Setelah membaca Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun. Lalu kemudian setelah itu tasyahud akhir dan salam. 2 rakaat sudah. Dipisah kan? Bangkit lagi kita untuk sholat witir yang 1 rakaatnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ini. Ya. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ingat itu. Karena banyak yang kadang-kala niatnya begini. Usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Banyak yang kayak gitu. Padahal rakaatan dan rakaataini itu beda maknanya. Nah, kalau rakaatan 1 rakaat, kalau rakaataini 2 rakaat. Padahal yang pian gawi di akhir itu berapa? 1, berarti niatnya rakaatan. Jangan rakaatain. Ini kebiasaan rakaataini juga akhirnya bisa kada sah salat pian kena. Kenapa? Karena yang dilafatkan dan diniatkan beda dengan yang dikerjakan. Niatnya rakaataini nang digawi 1 rakaat. Kada sah kena salat pian. Gara-gara salah menyebutkan adadul rakaat, jumlah rakaat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya dengarkan si Bilal ketika dia menyebutkan terakhir. Apa jar Bilal? Haji Hamsan jadi Bilal lah. Apa jar? Tuh. Salatan min witri rakaatan. Bukan rakaatain, rakaatan. Ini ingat ini. Jangan-jangan banyak nang rakaatain ini, jangan-jangan. Alhamdulillah berkat belajar jadi tahu. Coba kada belajar seumuran nang itu terus, akhirnya seumuran kada sah jadinya. Gara-gara kada belajar. Jadi begitu ya. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Itu niat untuk yang terakhir. Karena yang terakhir hanya 1 rakaat saja. Bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan, aku berniat sholat sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah ini kada berbuat min, kada apa-apa. Karena memang witir tunggal, ganjil 1. Setelah membaca suratul Fatihah, baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, setelah itu ruku, i'tidal sampai akhir rukun salat dan kemudian salam. Ini disebut dengan fasal. 2 kali salam berarti. Ya, 2 rakaat salam, habis itu berdiri lagi, niat 1 rakaat, salam lagi. Dan jumlahnya juga 3 rakaat, hanya saja 2 kali salam. Ini disebut dengan fasal dan ini lebih afdol daripada wasal tadi. Jadi fasal yaitu dipisah antara 2 rakaat pertama dengan 1 rakaat yang berikutnya lebih afdol daripada digabung. Ya, dipisah itu lebih afdol daripada digabung. Jadi fasal aula wa afdol minal wasal. Memisah lebih utama, lebih afdol daripada menggabung. Itulah tata cara pelaksanaan sholat witir. Paham? Waman autara bi aktsara min salasin qara'a fima qabla salasi allazi yatayassaru minal Qur'an. Itu tadi yang kita bicarakan orang yang sholat witir 3 rakaat. Ada fasal, ada wasal. Nah bagaimana dengan orang yang ingin melaksanakannya lebih dari 3? Ujar Sidin, waman autara bi aktsara min salasin. Dan barang siapa yang ingin sholat witir lebih dari 3 rakaat. Entah itu 5 rakaat, entah itu 7 rakaat, atau bahkan sampai 11 rakaat. Maka kata beliau, qara'a fima qabla salas, maka hendaknya ia membaca dalam rakaat-rakaat yang sebelum 3 rakaat terakhir. Apa yang dibaca? Allazi yatayassaru minal Qur'an, yang mudah baginya daripada Al-Qur'an. Maksudnya yang ia hafalkan saja. Terserah mau baca surah apapun, silahkan. Yang penting ketika kita tutup sholat witir ini, 3 rakaat terakhir tadi, 1 rakaatnya dibaca Al-A'la setelah Al-Fatihah, rakaat keduanya membaca Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rakaat ketiganya nanti membaca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Nah yang di sebelum-sebelumnya, 2 rakaat pertama
kemudian 2 rakaat yang berikutnya jadi 4, 2 rakaat berikutnya jadi 6 misalnya. Kita baca ayat-ayat atau surah-surah apa saja yang mudah bagi kita, yang kita hafal. Ya. Yang kita hafal. Nanti setelah 6 rakaat kita tutup dengan 3 rakaat. Berarti berapa? Berarti berapa? 6 ditambah 3 berarti berapa? 9 berarti ya. Maka 2 rakaat terakhir baca Al-Fatihah, Al-A'la, kemudian berikutnya rakaat keduanya baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Dan 1 rakaat terakhir seperti tadi juga, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Begitu caranya. Nah, yang penting 3 rakaat terakhir ini dibedakan daripada rakaat-rakaat sebelumnya. Terserah mau 9 atau bahkan mau 11 rakaat. Wa kullama tala wa kathura kana afdal. Dan setiap kali panjang ayat atau surah yang dibaca, wa kathura dan banyak, kana afdal, maka itu adalah lebih afdal. Biasanya orang yang hafizul Quran dia bisa memilih surah yang ingin ia baca karena dia hafal. Atau minimal orang yang hafal juz amma, dia bisa mungkin memulai dari amma yatasaalun. Kemudian dilanjutkan kepada an-nazi'at, kemudian dilanjutkan kepada at-takwir dan seterusnya misalnya. Bagus. Ya, abasa wa tawalla, at-takwir dan seterusnya. Al-infitar. Nah, ini kalau dia hafal bagus. Tapi kalau tidak hafal bagaimana, Bib? Ya qul ya dan qul huwa ya sudah. Tidak apa-apa. Itu namanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Disebut dengan Al-Ikhlasan, 2 surah Al-Ikhlas. Yaitu 2 surah Al-Ikhlas yang dimaksud adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas kulhu, yani. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Begitu pulang qul ya pulang, qul ahad pulang. Begitu qul ya pulang, qul ahad pulang. Karena terakhir hanya Al-A'la, Al-Kafirun, hanya yang terakhir 1 rakaat terakhir qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Enggak apa-apa. Iya. Kalau seandainya ulun kada hafal Bang Bib, ulun kada membaca surah-surahan Al-Fatihah aja langsung ruku, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi pahalanya pun sedikit. Kan iya, kan kita pengen banyak. Untuk akhirat ini harus lebih banyak daripada dunia, kan begitu. Nah. Wa qara'a fi tsalas ma taqaddama dzikruh, dan nanti dia membaca 3 rakaat terakhir apa yang sudah lalu disebutkan tadi, yaitu Al-A'la dan Al-Kafirun di 2 rakaat yang sebelum akhir, kemudian 1 rakaat terakhirnya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sekaligus dikumpulkan 3 surah setelah Al-Fatihah di rakaat terakhir. Wal itaru min akhiril laili afdalu liman kanat lahu adatun fil qiyam. Dan melakukan sholat witir di akhir malam lebih afdal bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam. Ini bagi orang yang sudah terbiasa qiyamul lail, maka dia melaksanakan witir nanti aja setelah bangun tidur. Ini bagi orang yang sudah punya rutinitas. Setiap jam 3 malam bangun sidin. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Maka amun sudah jadi kebiasaan ini kan usah alarm-alarm lagi, bangun sorangan. Sudah kebiasaan bangun sorangan. Iya. Ini setelah sholat isya nggak usah sholat witir dulu. Setelah sholat isya ba'diyah isya aja. Kalau mau sholat sunat mutlak silahkan. Mau sholat sunat hajat, mau sholat sunat hadiah misalnya, sholat sunat rakaatil uns, atau mau sholat sunat-sunat lainnya silahkan. Sholat sunat taubat misalnya, macam-macam lah, itu sholat-sholat sunat yang mutlak, nggak apa-apa. Nanti sholat witirnya setelah kamu bangun di tengah malam saja, itu lebih afdol. Tapi bagi yang tidak punya rutinitas qiyamul lail, sebaiknya laksanakan lebih awal saja. Kalau pindah kada terbangun, kada tergawi kena. Iya. Oh janganlah, nanti aja tengah malam. Iya kalau kamu bangun. Kalau enggak, akhirnya perai sholat witirnya. Ini tergantung biasanya. Ada orang yang pekerja keras di siang hari, sehingga waktu malam dia khususkan untuk istirahat saja. Nah ini mungkin sulit untuk qiyamul lail. Tapi ingat, subuh jangan ditinggalkan. Subuh tetap bangun. Tapi ada juga di antara hamba Allah yang siang harinya dia bekerja keras. Jadi kuli bangunan, iya juga. Jadi buruh, iya juga.
tapi tengah malam tetap bangun dia. Luar biasa. Ada yang seperti itu. Itu tergantung minat kita dan kadar kecintaan kita lawan Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kadzaba manidda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni alaysal habibu yuhibbul khulwata bihabibih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bohong, dusta orang yang mengaku-ngaku cinta kepadaku, sedangkan apabila tengah malam sudah tiba dia tidur meninggalkan aku. Bukankah seorang kekasih itu lebih senang menyepi dengan kekasihnya? Orang yang saling mencintai itu lebih senang berduaan. Kan begitu, supaya tidak diganggu. Ya. Orang kalau lagi berduaan dengan kekasihnya, serasa dunia milik berdua, kan begitu. Nah, begitu juga para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksud berdua di sini suami istri maksudnya, bukan pacaran. Pacaran haram. Kalau orang berpacaran nggak mungkin berdua, pasti bertiga. Enggak, saya cuma berdua, bertiga. Sama siapa? Setan. Pasti itu. Nggak ada orang pacaran tuh berdua, nggak ada. Enggak, nih sepi nggak ada siapa-siapa, saya cuma berdua. Tuh di samping inti ada setan. Itu nggak ngelihat. Paham? Kalau setan sudah ada, segala sesuatu yang haram bisa saja terjadi. A'udzubillah min dzalik. Jadi begitu. Melaksanakan sholat witir di akhir malam lebih afdal bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam. Bihaitsu la yafutuhu illa nadiran. Sekiranya sholat witir itu tidak akan dia tidak akan telat meninggalkannya illa nadiran, kecuali jarang. Ya mungkin sewaktu-waktu dia terlalu lelah lalu kemudian ketiduran lah. Tapi kebiasaan dia sering bangun. Maka afdalnya ditunda saja melaksanakan witirnya setelah bangun tidur di tengah malam. Wa man laisa kadzalika, dan orang yang tidak seperti itu, tidak punya kebiasaan bangun malam, fa itaruhu qabla an yanam, maka melaksanakan sholat witir sebelum tidur khairun lahu wa ahwat, lebih baik baginya dan lebih berhati-hati. Khawatir nanti kalau tidak dikerjakan kebablasan, akhirnya ketika bangun sudah adzan subuh, nggak ada lagi waktunya. Karena ingat, waktu witir itu masuk setelah melaksanakan sholat isya. Ingat, setelah melaksanakan sholat isya. Kalau pian kadang menggawe sembahyang isya sampai jam 2 malam, kada sembahyang isya juga lagi, kada kawa sembahyang witir, kada kawa. Hah? Walaupun sampai jam 3 subuh, kada sembahyang isya aja lagi, kada kawa sembahyang witir. Iya, harus isya dulu baru masuk waktu witir. Isya dulu digawi. Nah, kalau pian jam 8 pas masuk waktu isya, menggawi sholat isya, setelah salam dari sholat isya masuk waktu witir. Ya. Tapi kalau pian kada sembahyang isya sampai keluar waktu isya, keluar juga waktu witir, kada masuk-masuk. Makanya ada sesurungan, bahasa Arabnya lugus. Saya punya waktu sholat, sudah masuk waktunya tapi belum masuk sholatnya. Sudah tiba saat melaksanakan sholatnya tapi belum masuk waktunya. Yaitu tadi, sembahyang isyanya diundur-undur, akhirnya terundur juga sholat witirnya. Sampai keluar waktu isya, keluar juga waktu sholat witirnya. Sementara tidak digawi-gawi. Nah ini, jadi ingat, masuk waktu sholat witir dengan melaksanakan sholat isya. Kapanpun sholat isya dilaksanakan, maka setelah salam dari sholat isya, detik itu juga masuk waktu witir. Kalau sholat isyanya dilaksanakan jam 8, berarti jam 8 masuk waktu witir. Kalau sholat isyanya dilaksanakan jam 12 malam, berarti jam 12 malam masuk waktu witir. Berarti jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 belum masuk waktu witir. Dan kapan keluarnya waktu witir? Keluarnya waktu witir adalah seiring dengan keluarnya waktu isya. Kapan keluarnya waktu isya? Ketika terbit fajar. Kalau fajar sudah terbit, berarti masuk waktu subuh, keluar waktu isya, dan otomatis keluar juga sholat witir. Jadi begitu. Nah, bagi orang yang tidak bisa bangun malam, maka hendaknya dia melaksanakan sholat witirnya lebih awal saja, sebelum tidur. Nah, inilah wasiat Nabi kepada Abu Hurairah yang disebutkan oleh Abu Hurairah kepada
kepada kita tadi. Wasiat Nabi yang disebutkan oleh Abu Hurairah kepada kita tadi. Apa? Wa an utira qabla an anam, agar saya melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Nah, ini bagi orang yang tidak bisa bangun malam. Wa mahma autara qabla naumih, dan apabila dia melaksanakan witir sebelum tidurnya, tsumma stayqadha minal lail, kemudian tiba-tiba dia terbangun di malam hari padahal sudah sholat sunat witir. Wa qasada an yusalliya, dan ia bermaksud ingin melaksanakan sholat padahal witirnya sudah dilaksanakan tadi. Bagaimana ini? Falyusalli ma badalahu, silahkan dia melaksanakan sholat ma badalahu, apa yang ada di benaknya, apa yang timbul di ingatannya, silahkan. Nggak apa-apa witirnya sudah dilaksanakan lebih awal sebelum